Mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga untuk setiap kasih karuniamu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk persekutuan yang Tuhan karuniakan tengah menteri ini, memboleh kami untuk semakin bertumbuh hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kuasailah ya Bapa, hati dan pikiran setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bersungguh-sungguh memuji Engkau dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, nama Yesus kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Amin. 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 Ya. Amin. Suara saya masih terdengar jelas ya Bapak Ibu? Jelas sekali. Masih Kak Dian. Ya. Ya, semoga kita baik. Sekali lagi saya mau menyapa, selamat siang dan selamat datang di ibadah PDO hari ini kepada Bapak Ibu Jemaat PDO yang terkasih. Selamat siang. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Luar biasa. Baik. Baik. Luar biasa. Ya, syukur sekali. Semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat dan bersemangat pada siang hari ini. Ya, Bapak Ibu, tema ibadah kita pada hari ini adalah My Work, His Purpose. Pekerjaanku, tujuan Tuhan. Lagi bahwa kita di sini, Pak Ibu dan juga saya, ditempatkan di institusi ini bukanlah karena suatu kebetulan, tapi karena ada maksud dan tujuan dari Tuhan. Kalau kita flashback, saat dulu pertama kali kita menjadi pegawai di Kementerian Keuangan, apa yang dulu kita rasakan, Bapak Ibu? Mungkin kita merasa senang, merasa bangga, dan sangat bersemangat untuk bekerja. Lalu bagaimana dengan sekarang? Setelah mungkin kita, mudah-mudahan kita semakin semangat, semakin bangga, dan juga semakin bersemangat ya. Dan tentunya mudah-mudahan kita juga semakin paham nih, apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan menempatkan kita di institusi ini. Tentu saja kita juga patut bersyukur sekali Bapak Ibu, karena Allah yang mulia telah melibatkan kita menjadi pekerja di ladang pelayanannya di institusi kita. Sungguh hanya anugerah semata kita dipakai olehnya menjadi Bapak Ibu sekalian, mari kita menyanyikan ucapan syukur dan pujian kita menyanyikan Pekerja Kristus. Yesus panggilku menjadi pekerja.
Pekerja Kristus yang mulia, pekerja Kristus yang mulia. Saya merenungkan tema ini, saya menikmati satu lagu, Bapak Ibu sekalian, yaitu Ku Utus Kau. Konteks dari lagu ini adalah pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri ke hadapan murid-murid setelah kebangkitannya. Pada Yohanes 20 ayat 21b, Tuhan Yesus berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ya, sama seperti Bapa yang mengutus Tuhan Yesus ke dunia dengan misi untuk menebus dosa umat manusia. Ini apa? Ada ini? Di kementerian ini dengan misi, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan lewat pengabdian dan karya kita dalam menjaga dan mengelola keuangan negara, mendatangkan kesejahteraan bagi negeri kita. Bapak Ibu sekalian, hal ini tentu bukanlah hal yang mudah, akan banyak tantangan dan juga pengorbanan. Sebagian dari kita mungkin harus berada jauh dari keluarga kita, baik kita yang ada di Jakarta maupun seluruh daerah di negeri ini, bahkan yang berada di wilayah perbatasan, di garda terdepan negeri ini. Mungkin terkadang kita merasa kita berjuang sendirian, atau terkadang kita merasa minder karena kita minoritas, atau mungkin kita galau dengan ambisi kita yang besar, atau kita takut kalau kita tidak bisa berdampak bagi negeri ini, atau banyak tantangan dan kesulitan lainnya. Namun Bapak Ibu sekalian, kiranya kita boleh yakin dan percaya bahwa Tuhan yang mengutus kita juga akan menguatkan dan memimpin kita untuk kita bisa mengatasi setiap tantangan itu, agar kita bisa mengabdi dan berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian Ku Utus Kau.
merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 29. Saya hanya fokus pada ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kami menundukkan kepala dan hati kami di hadapan-Mu Allah Bapa di surga. Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang mengutus kami, dan Allah yang kami percaya terus berkarya dalam hidup pekerjaan pelayanan kami. Sehingga dari dalam semua yang Tuhan percayakan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Banyak orang boleh melihat dan menyaksikan bagaimana kehidupan, bagaimana pekerjaan, dan bagaimana pelayanan anak-anak Tuhan. Kami berdoa, biarlah firman yang kami baca dan renungkan pada siang hari ini tidak hanya membuka wawasan kami, tetapi terlebih kami belajar untuk berkomitmen lebih. Bagaimana sesungguhnya pilihan Tuhan, bagaimana sesungguhnya tujuan Tuhan memilih dan menempatkan kami, khususnya Bapak Ibu dan saudara-saudara di Kementerian Keuangan. Biarlah firman Tuhan sendiri yang mengajar kami dan boleh membuat kami semakin dipakai oleh Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami, apapun jabatan kami, apapun pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang sudah hadir dan hamba percaya, berkata-kata, berfirman kepada setiap kami naikkan doa dan syukur ini kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca bersama dari Yeremia pasal 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan kepadamu
dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian bacaan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Kita yang berbahagia bukan hanya kita yang membaca, merenungkan, tetapi terlebih dengan hati yang taat melakukan firman dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum masuk ke poin-poin yang menjadi relevansi bagi kita pada saat ini, khususnya bagi Bapak Ibu yang menjadi pegawai negeri, kita lihat pertama status bangsa Israel, yaitu di pembuangan di Babel. Sangat menarik, karena dari ayat 1 tadi dikatakan bahwa mereka diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar ke Babel. Ya, jadi seolah-olah Nebukadnezar yang menaklukkan dan membawa mereka ke Babel. Tetapi kalau kita perhatikan ada 3 ayat yang berbicara bahwa Tuhan sendiri yang membuang mereka. Inisiatif Tuhan yang menggunakan Nebukadnezar sebagai tangan Tuhan untuk melaksanakan hukumnya. Di ayat yang keempat, saya mengutip dari versinya NIV, bahwa di situ I am the one who carried, I carried you. Kemudian ayat yang ke-7, I have carried. Ayat yang ke-14, I have banished. Jadi ini sebetulnya ingin menunjukkan bahwa Allah sendiri yang memiliki rencana di dalam kehidupan bangsa itu dengan menggunakan tangan Nebukadnezar untuk menghukum mereka karena pelanggaran, karena ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan ayat 1, kemudian ayat yang keempat, 7 dan 14, di situ seolah-olah Tuhan membalikkan rencananya dan janjinya kepada Abraham, yaitu menjadikan Abraham sebagai bapa segala bangsa, menjadikan keturunannya banyak, dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan atau kita baca dari Kejadian 11:31 atau Kejadian 12:1-5, di situ dikatakan Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, itulah Babel, dan pergi ke tanah yang dijanjikan, yaitu Yerusalem, dulunya namanya Kanaan. Sekarang terbalik, di ayat 1 dan yang keempat, ayat 7 dan ayat yang ke-14, dibawa dari Yerusalem ke Babel. Seolah-olah Tuhan membalikkan. Dan itu artinya ada maksud Tuhan di dalamnya. Pertama, kita paham bahwa dalam sejarah kerajaan Allah ada periode di mana Tuhan menghukum mereka. Disinilah periode tersebut mereka dibuang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kepada mereka lah, ya, mereka yang hanya berani melihat ke bawah dan ke samping, tidak berani melihat ke atas. Kenapa? Mereka tertunduk, mereka memiliki mental yang terbuang, sudah susah menerima kenyataan, merasa kehilangan identitas, merasa bahwa Tuhan mereka yang begitu perkasa membawa mereka keluar dari Mesir dikalahkan oleh bangsa Babel. Kepada orang-orang seperti itulah Yeremia mengirim surat ini. Nah, relevansinya bagi kita, saya mengajak kita untuk, maaf sebentar, ini sebentar. Bapak Ibu ini nggak bisa jalan. Sebentar, saya ulang lagi. Oke, karena tidak bisa, saya tidak tahu kenapa ini. Sebentar, saya ulang sekali lagi. Kalau tidak, saya lanjut saja tanpa share screen.
Oke, saya gunakan sistem lain. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, secara teologis relevansinya bagi kita ada 3 bagian. Yang pertama ayat 1 sampai 6, kita akan melihat bagaimana seharusnya ada transformasi dari orang buangan sebagai orang yang menetap. Yang kedua, dari orang yang harus dikasihani menjadi sebuah atau seorang pembawa berkat. Kemudian yang ketiga, dari perbudakan dosa menjadi agen pemulihan bangsa. Dari ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Nah, kita lihat yang pertama, dari orang buangan menjadi orang yang menetap. Dari ayat 4 sampai ayat yang ke-6, kita lihat bahwa Tuhan menempatkan mereka di Babel sehingga diminta menerima dan bersama Allah yang membuang mereka di sana. Bagaimana caranya menerima kenyataan itu? Mereka harus mengubah perspektif orang buangan, orang kalah, orang yang tidak memiliki masa depan, menjadi orang yang menetap. Hanya karena itu, karena merasa atau menjadi orang yang menetap, mereka bisa lebih produktif dipakai oleh Tuhan. Nah, ini sangat menarik karena Yeremia seolah-olah ingin mengingatkan mereka bahwa mereka bukan budak, ya, sehingga mereka harusnya menjadikan Babel sebagai rumah mereka, sebagai rumah saat ini, sebagai present home. Dan itu bahasanya muncul, dirikanlah rumah, buatlah kebun, nikmatilah hasilnya. Nah, kemudian di ayat-ayat selanjutnya kita perhatikan bahasa yang digunakan, buatlah kebun, nikmati hasilnya, ambillah istri, peranakanlah, bertambah banyak. Nah, bukankah bahasa ini adalah bahasa yang digunakan di Kejadian? Penuhilah bumi, bertambah banyak, dan seterusnya. Dan ini juga bahasa yang digunakan oleh Tuhan ketika memanggil Abraham di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ini adalah bahasa penyelamatan, ini adalah bahasa berkat, ini adalah bahasa kerajaan Allah. Intinya adalah bahwa orang yang sebelumnya hanya tertunduk diminta untuk menetap, untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri, dan tetap hidup sebagai umatnya. Karena ada rencana Tuhan di balik semua itu, yaitu pada waktunya akan terjadi keluaran baru. Mereka akan kembali ke Yerusalem. Nah, di bagian selanjutnya, kalau kita perhatikan, apakah ada orang yang mendengarkan dan mau melakukan itu? Sangat jelas. Kalau kita buka kitab Daniel, ya, Daniel 1 ayat 1-21, di situ dikatakan dari antara orang buangan itu ada Daniel, ada Hananya, ada Misael, dan Azaria. Bagaimana membuktikan bahwa mereka beradaptasi? Mereka mendapat nama Babel, mereka mendapat pendidikan Babel, dan mereka mendapat pekerjaan Babel. Intinya adalah bahwa orang-orang ini mendemonstrasikan bahwa mereka menerima dan beradaptasi di mana Tuhan menempatkan mereka. Tetapi ketika mereka menghadapi tantangan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, saya mengajak kita melihat sejarah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu terdiri dari umat Allah, tempat Allah, pemerintahan, dan berkat Allah. Kita lihat pertama, umat Allah adalah Adam dan Hawa, dan seterusnya. Nah, sekarang inilah posisinya. Dinubuatkan bahwa sisa Israel itu akan dibawa kembali, mereka akan membangun bait Allah, menjadi ciptaan baru, ada perjanjian baru yang akan terjadi sehingga nanti digenapi di dalam Yesus Kristus. Kita akan lihat bagian ini nantinya. Pertanyaannya adalah apa makna teologis dan relevansi dari bagian ini bagi kita? Intinya seperti tadi MC sudah mengatakan dan lagu yang kita nyanyikan, ada maksud Tuhan menempatkan Bapak dan Ibu sekalian di Kementerian Keuangan, tempat kerja kita masing-masing. Tidak ada yang kebetulan. Pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita adalah merdeka, bukan budak, warga negara Republik Indonesia. Sehingga kita harus membuang mentalitas orang buangan, pendatang, numpang lewat, minoritas, batu loncatan, dan seterusnya. Kita harus menetap dengan mengubah dan meninggalkan semua atribut-atribut yang menggerogoti dan membuat kita tidak maksimal dipakai oleh Tuhan. Teladan Daniel dengan 3 kawannya adalah mereka menerima dan beradaptasi dengan situasi yang ada, tidak ikut arus, dan tetap setia kepada Tuhan. Nah, di bagian pertama kuncinya adalah dengan menjadi orang yang menetap, kita bisa maksimal
dan produktif dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana dan tujuannya dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan bangsa dan negara kita. Kita lihat yang kedua, dari orang yang dikasihani. Orang yang dikasihani itu orang yang merasa dia tidak berdaya, perlu ditolong, perlu dibantu. Yeremia menantang mereka untuk menjadi seorang misionaris, untuk menjadi seorang pembawa berkat. Nah, di ayat 7-9 kita perhatikan, setelah menetap selanjutnya mereka harusnya menjadi misionaris, menjadi pembawa berkat. Nah, itu kelihatan dari bahasa yang digunakan oleh Yeremia. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Nah, saya perhatikan di teks lainnya di NIV menggunakan kata peace and prosperity. Jadi bahasanya kalau kita gunakan versi Inggrisnya, jadilah pembawa damai, hadirkanlah kesejahteraan kota. Nah, secara teologis, emosional, politik, orang-orang yang saat itu menerima surat itu bilang, ini nggak mungkin, gimana caranya? Kita dijajah, kita terjepit, kita minoritas, kita nggak punya apa-apa. Bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan kota? Nah, belum sampai di situ. Bagian selanjutnya mengatakan, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Pertanyaannya muncul, berdoa untuk musuh. Keluarga saya dibunuh, saya ditarik dari akar saya, dari Yerusalem dibawa ke sini, nggak ada apa-apa di sini, nggak ada signal, nggak ada apa-apa. Saya harus berdoa untuk mereka. Come on, nggak mungkin Yeremia. Tapi Yeremia mengatakan dan menegaskan bahwa itu tugas mereka, mengusahakan kesejahteraan dan berdoa bagi kota. Nah, berdoa dan menghadirkan kesejahteraan adalah panggilan orang Yehuda saat itu. Karena apa? Karena mereka adalah keturunan Abraham yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi teladan bagi bangsa sekitarnya dan menjadi berkat. Mereka harus menghadirkan shalom bagi tetangga, bagi penduduk Babel, peduli atas kesejahteraan mereka. Dan itu artinya bahwa mereka adalah agen perdamaian dan agen pembawa berkat bagi komunitas di mana Tuhan tempatkan mereka. Nah, kalau kita lihat di Perjanjian Baru, bukankah Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu? Atau Paulus menasihati Timotius, berdoa bagi para raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Bahasanya mirip sekali dengan Yeremia 29 ayat yang ke-7. Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat contohnya, lagi-lagi Daniel dengan temannya. Di Daniel pasal 6 ayat 11, di situ dikatakan, dia berdoa 3 kali sehari. Pertanyaannya adalah, apakah Nebukadnezar, pemimpin tertinggi Babel, ada dalam daftar doanya? Namanya Belsasar. Nah, kita kalau membaca itu sangat jelas. Salah satu contohnya di Daniel 4 ayat 18, karena hanya Daniel yang bisa mengungkapkan isi mimpi Raja Nebukadnezar tanpa melihat. Raja mengatakan begini, engkau sanggup karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Bagaimana caranya seorang penuh dengan roh, dipimpin oleh roh, kalau orang itu tidak memiliki kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan? Nah, saya mengutip karena Daniel adalah pegawai negeri Babel. Daniel ditempatkan Tuhan sebagai PNS Babel. Kenapa? Dan Allah sendiri menunjukkan bahwa dia memerintah bukan hanya di Yerusalem, tetapi di Babel, kerajaan yang di mana mereka menjadi buangan pada saat itu. Nah, apa makna teologis bagi kita, Bapak dan Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan? Pertama, tadi kita harus tinggalkan mentalitas harus dikasihi, harus diangkat, harus ditolong, dan seterusnya. Karena kita adalah misionaris yang ditempatkan Tuhan. Bukan kebetulan Bapak Ibu dengan segala posisi yang ada. Bapak Ibu adalah misionaris Tuhan, pembawa berkat Tuhan. Nah, saya menggunakan kata misionaris ini karena saya bekerja di Sinarmas. Saya memimpin satu divisi yang memastikan kepatuhan dari perusahaan terhadap semua peraturan pemerintah, standar-standar yang ada. Dan saya katakan kepada anak istri, kepada teman-teman KTB, teman gereja, termasuk anak-anak Kristen yang ada di Sinarmas, bahwa saya misionaris Tuhan di sini.
Saya ingin orang lain melihat. Mereka datang ke ruangan saya, mereka melihat dan mengalami cara kerja Tuhan. Lewat cara saya mengambil keputusan, memberikan arahan, berdialog, dan seterusnya. Harusnya setiap kita melihat diri kita adalah misionaris yang Tuhan tempatkan untuk membawa berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Makna lainnya adalah mengusahakan kesejahteraan dan berdoa bagi pemerintah. Bapak Ibu, apakah dari antara kita ada yang berdoa secara rutin? Kalau Daniel 3 kali sehari berdoa untuk Ibu Menteri. Ya, saya kadang kasihan lihat Ibu Menteri diserang sana, serang sini. Tapi saya punya iman yang sangat kuat bahwa orang yang jujur, yang bekerja dan didukung oleh orang yang juga setia, punya integritas adalah orang yang akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tidak peduli agamanya, tidak peduli keyakinannya. Dan orang seperti itu perlu didukung di dalam doa. Kita adalah pendoa-pendoa bagi bangsa kita. Kita adalah pendoa-pendoa bagi Kementerian Keuangan. Nah, ada yang menarik, Bapak dan Ibu sekalian, ada 2 PNS yang saya angkat. PNS Babel, yaitu Daniel, dan PNS Mesir, yaitu Yusuf. Nah, itu ditulis oleh Chris Wright dalam bukunya Misi Umat Allah, diterbitkan tahun 2010. Dia katakan bahwa setiap PNS, setiap civil servant yang ada di seluruh dunia yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harusnya belajar menerima realitas bekerja sebagai PNS di pemerintah. Apapun tantangannya, apapun kesulitannya, karena Tuhan punya maksud untuk melakukan transformasi di manapun Tuhan tempatkan mereka. Yang kedua, bekerja secara konstruktif dan seksama, detail. Ya, kita lihat kalau kita baca Daniel, dia dihajar kiri kanan musuhnya. Kita lihat Yusuf, bagaimana dia dihina, bagaimana dia difitnah, dan seterusnya. Tetapi karena mereka memiliki keyakinan bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan dan pekerjaan mereka menjadi PNS di Babel maupun di Mesir, maka mereka bekerja secara profesional, seksama, konstruktif, dan menjadi alat bagi Tuhan. Dan yang terakhir, mereka memelihara integritas. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini sangat menarik. Dan di Perjanjian Baru juga ada. Kalau Bapak dan Ibu baca Roma 16 ayat 23, di situ disebutkan Erastus, bendahara negeri. Jadi Erastus ini adalah pejabat di Kementerian Keuangan Roma. Ini menarik dan sangat relevan dengan Bapak dan Ibu sekalian. Artinya bahwa melayani Allah dan melayani masyarakat sebagai PNS itu selaras dengan panggilan dan misi umat Allah untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ini relevansinya bagi kita. Nah, kita lihat bagian yang terakhir. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Tuhan menggunakan tangan Nebukadnezar untuk menghukum mereka. Jadi mereka karena perbudakan dosa, mereka dibawa ke Babel untuk dihukum oleh Tuhan supaya sadar bahwa mereka adalah umat pilihan yang harusnya hidup bergantung pada Tuhan. Harusnya hidup sebagai agen Tuhan, tetapi sebaliknya. Nah, di sini Yeremia mengingatkan mereka bahwa seharusnya mereka menjadi agen pemulihan bangsanya. Kita perhatikan di bacaan kita di ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun, artinya setelah selesai masa penghukuman karena dosa mereka. Kemudian dilanjutkan 10b, aku akan menepati janjiku dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, yaitu Yerusalem. Nah, kita lihat tadi seolah-olah terbalik dari Yerusalem ke Babel. Tuhan membalikkan semuanya. Tetapi sudah ini Tuhan berjanji, saya akan kembalikan kamu dari Babel ke Yerusalem. Ada keluaran kedua. Keluaran pertama adalah mereka keluar dari Mesir. Keluaran kedua adalah keluar dari Babel, kembali ke Yerusalem untuk hidup di tempat Allah, yaitu kota Yerusalem adalah simbol. Yerusalem dan Bait adalah simbol kerajaan Allah dan kehadiran Allah, supaya mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, dalam konteks pilihan itulah bahwa setelah genap kamu akan kukembalikan, muncul Yeremia pasal 29 ayat 11. Ini ayat yang paling sering dikutip dari Perjanjian Lama karena berbicara mengenai rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera
dan hari depan yang penuh harapan. Nah, kadang kita salah membaca teks ini, karena teks ini tidak semata-mata ditujukan bagi individu orang Kristen, orang percaya. Tetapi bahasa yang digunakan kamu, you, itu plural, bukan personal. Artinya bahwa ketaatan komunal bersama untuk itu terkait dengan komunitas bangsa Israel dan bangsa Israel sendiri. Nah, saya cepat saja ayat 10 sampai 14. Bagaimana seharusnya mereka merespon akan berita dari Tuhan bahwa mereka akan dikembalikan. Pertama-tama, mereka yang sebelumnya tertunduk hanya berani melihat ke bawah, melihat ke samping penjajah atau orang yang membawa mereka, tapi dituntut untuk melihat ke atas. Bahasa yang dipakai di NIV sangat menarik. Call me, come to me, pray to me, and seek me. Carilah, ya. Panggillah, datanglah, berdoalah, carilah aku. Maka kamu akan menemukan. Ada transformasi yang sangat mendasar dalam kehidupan bangsa Israel. Sebelumnya mereka begitu berdosa sehingga dihukum oleh Tuhan. Sekarang diminta, look up, lihat ke atas kepada Tuhan yang mencipta, yang memiliki kamu, yang memiliki perjanjian dengan nenek moyangmu. Tapi bukan cuma itu. Melihat ke depan. Ada hope di depan. Ada future di depan. I will bring you back. I will gather you. Ini menarik Bapak dan Ibu sekalian. Karena kalau terlalu sering kita hanya melihat ke bawah atau melihat ke atas orang-orang kaya dan seterusnya, tapi bukan melihat kepada Tuhan dan tidak melihat ke depan, hidup kita akan berputar-putar. Nah, teladan yang diberikan oleh bangsa Israel melalui surat ini menolong kita untuk melihat makna teologisnya apa bagi kita. Kita perhatikan bahwa kerajaan Allah itu sejak penciptaan pada akhirnya akan berakhir pada Yesus Kristus. Dengan kedatangan Yesus Kristus kita menjadi Israel baru. Ya, Israel secara rohani. Dan sangat menarik di dalam 2 ayat 1 Korintus 6 ayat 19 di situ dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Saya yakin ini dikutip langsung dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17 bahwa Roh Kudus itu, penolong itu akan datang dan berdiam di dalam kamu. Nah, ketika Roh Kudus itu datang dan berdiam di dalam diri kita, maka transformasi melihat ke atas, melihat ke depan itu sangat mungkin terjadi karena kita tahu bahwa Allah bekerja dan memiliki rencana dalam hidup kita. Melalui Kristus Tuhan sudah membalikan keadaan. Kita menjadi manusia baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Kita menjadi alat dan saluran berkat Tuhan. Nah, kita atau PNS adalah agen pemulihan komunitas, bahkan bangsa di mana Tuhan tempatkan kita. Kalau kita melihat itu dari kacamata Tuhan, maka percaya Tuhan akan menjawab doa dan kita akan menemukan Dia ketika kita mencari Dia. Nah, ini bagian yang terakhir. Tadi mereka ada di sini, kemudian kita semua ditransformasi menjadi ciptaan baru, kita menjadi bait Allah, kemudian ada Yesus Kristus yang terus bekerja di dalam kehidupan kita sampai nanti kerajaan yang disempurnakan itu datang kepada kita, kepada setiap orang. Saya akan tutup Bapak dan Ibu sekalian, tema kita adalah My Work His Purpose. Kita akan efektif dipakai oleh Tuhan berdasarkan pelajaran dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Efektif menjalankan tujuan Tuhan sebagai PNS bila pertama kita menetap. Kita harusnya punya single minded. Pikirannya hanya satu. Saya dipilih, ditempatkan oleh Tuhan sebagai PNS di Kementerian Keuangan. Titik. Tidak ada koma, tidak ada tanda tanya, dan seterusnya. Pakailah tanda seru. Ada maksud Tuhan dalam diri Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, setelah menetap, baiklah kita menjadi misionaris, pembawa berkat di Kementerian Keuangan. Dengan menjadi apa? Menjadi pendoa, menjadi pembawa berkat dari pekerjaan kita, apapun posisi dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita menjadi agen pemulihan bangsa. Mulai dari Kementerian Keuangan, mulai dari yang kecil, mulai dari yang real, yang nyata dari pekerjaan kita. Dengan ini saya melihat bahwa kita perlu melakukan transformasi terus-menerus dengan single-minded, menjadi misionaris, menjadi agen pemulihan bangsa. Dan kalau Bapak Ibu sepakat dengan saya, mari kita lihat di bagian terakhir kita mengganti dari topik di atas
my work, his purpose, I, Haskar Lianus Pasang, serve him and his purpose through my work as civil servant. Mari kita memuliakan Tuhan lewat pekerjaan dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari saya ajak kita masuk ke doa syafaat. Dan mungkin kita diberi kesempatan memberikan persembahan dengan mentransfer. Mari kita juga doakan semua itu. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa di surga karena diberi kesempatan bersekutu. Ini adalah anugerah terbesar yang kami miliki dalam hidup kami, yang boleh menolong kami mengalirkan aliran-aliran air hidup di tengah pandemi, di tengah kesulitan, di tengah banyak masalah yang kami hadapi. Kami tahu Tuhan memiliki rencana, dan untuk itu Tuhan terus gunakan kami semua. Persembahan yang akan kami berikan untuk mendukung pelayanan PDO Kementerian Keuangan, Tuhan juga berkati. Biarlah melalui persekutuan ini anak-anak Tuhan semakin dikuatkan, semakin disegarkan, dan semakin didukung komitmennya untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun antara tanggal 4 dan 11 September. Biarlah anak-anak Tuhan juga boleh melihat bahwa hidup mereka adalah anugerah Tuhan. Dan biarlah digunakan sepenuhnya menjadi alat Tuhan, menjadi kemuliaan Tuhan. Umur yang bertambah berarti Tuhan memberi kesempatan untuk lebih lama lagi mendemonstrasikan arti panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup mereka, hidup berkeluarga, pekerjaan, pelayanan, dan juga di kantor dan di gereja. Kami berdoa untuk persiapan PDO minggu depan dengan tema My Gift, My Gratitude. Kami berdoa untuk Bapak Angsoka Paundralingga, biarlah Tuhan mempersiapkan hamba Tuhan ini, juga pengurus para pelayan ibadah minggu depan, sehingga ada kesehatian, ada kesungguhan, ada urapan Roh Kudus yang memampukan setiap pelayan Tuhan dipersiapkan dan mempersiapkan sebaik mungkin, sehingga firman Tuhan, pujian, dan semua suasana boleh dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk rencana khususnya pemerintah DKI Jakarta yang menerapkan kembali PSBB. Biarlah Tuhan dengan campur tangan Tuhan, banyak anak Tuhan boleh dijaga, dipelihara, dan seluruh warga Jakarta, Jabodetabek juga boleh berkomitmen untuk menjaga saudaranya, menjaga keselamatan saudaranya dengan menjaga dirinya. Juga kami terus berdoa upaya untuk menemukan vaksin dan obat, biarlah Tuhan terus terlibat di dalamnya. Kami khusus berdoa untuk pemerintah kami, Presiden Jokowi, para menteri yang Tuhan pilih dan tempatkan di sana, para pejabat dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, mereka alat-Mu, gunakan mereka, Roh Kudus pengaruhi pikiran dan rancangan mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini ke arah yang benar. Secara khusus kami juga berdoa untuk teman-teman di Kementerian Keuangan, untuk Ibu Menteri, Tuhan tolong beri kekuatan, beri bijaksana, bahkan beri anugerah khusus sebagai menteri untuk mengatur staf yang ada, mengelola keuangan negara, para dirjen, para direktur, inspektur jenderal, semua yang ada di lapisan, di Jakarta, di berbagai daerah, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah bendahara negeri yang Tuhan pilih dan tempatkan di sana. Terima kasih Bapa di surga, semua kami yang hadir dalam ibadah pada siang ini, Tuhan berkati setiap kami, keluarga kami, pekerjaan kami, sejak kami meninggalkan rumah, yang masih bekerja di kantor, maupun di mana Tuhan tempatkan kami. Tuhan jaga dan lindungi kami. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan, yang melampaui segala akal, boleh menyertai setiap kami. Dan kami terus belajar untuk setia menjadi misionarismu di tempat kami masing-masing. Hanya di dalam Kristus Yesus. Tuhan yang telah memberkati kami dengan firman-Nya adalah Tuhan juga dalam pimpinan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan memberkati setiap kami setelah kami menyelesaikan ibadah ini. Dan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah berbicara, sudah mengajar kami kembalikan seluruh kemuliaan hanya kepada Tuhan. Amin.
Puji Tuhan untuk pemberitaan firman yang begitu luar biasa. Terima kasih Pak untuk firman yang telah disampaikan. Kita sama-sama boleh belajar bahwa kita sebaiknya memiliki mindset yang menetap pada panggilan kita, pada maksud Tuhan menjadikan kita PNS di Kementerian Keuangan. Dan kita juga mengesampingkan segala keraguan atau mental yang ingin dikasihani dan membalikkannya menjadi pribadi yang kuat agar bisa menjadi misionaris dan pembawa berkat di institusi kita. Dan pada akhirnya bisa menjadi agen pemulihan yang mentransformasi bangsa ini agar makin baik dan mendatangkan kesejahteraan bagi negeri ini. Kami atas nama PDO Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Haskarlianus Pasang. Kiranya Tuhan boleh memberkati pekerjaan Bapak, pelayanan Bapak, dan juga keluarga Bapak. Selanjutnya boleh ditayangkan untuk slide warta. Ya, Bapak Ibu, kami menginformasikan bahwa Bapak Ibu sekalian dapat mendukung untuk ibadah PDO Kementerian Keuangan dengan cara memberikan persembahan yang dapat Bapak Ibu sampaikan melalui dua cara. Yang pertama melalui aplikasi Gojek, Bapak Ibu dapat men-scan QR Code yang terpampang di layar ini dan mentransfer ke GoPay atas nama Jasmine Siralahi. Bapak Ibu mungkin dapat men-screenshot atau mengambil gambar di layar untuk mempermudah proses transfernya. Selain dengan aplikasi Gojek, Bapak Ibu juga dapat menyampaikan persembahan dengan cara transfer ke rekening BNI nomor 2512-201-996 atas nama PDO Kementerian Keuangan. Tidak lupa kami juga mengundang kembali Bapak Ibu terkasih untuk kembali bergabung bersama kami beribadah di Jumat depan di waktu yang sama pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan juga mengajak rekan-rekan yang kita kenal untuk bisa sama-sama menikmati ibadah agar makin banyak orang-orang di Kementerian Keuangan yang menerima pemberitaan firman dan diberkati. Demikian Bapak Ibu ibadah kita hari ini.